hadir langsung membersamai putra-putrinya. Anak-anak yang tidak bersama dengan orang tuanya dalam jangka waktu panjang, tugas itu di luar kota atau di luar negeri, jadi nggak bisa. Dan yang paling juga kemudian menjadi konteks apa yang disampaikan oleh moderator tadi, jangan lupa yang tadi saya sampaikan, yang namanya dilihat, didengar dan dirasakan, itu semua bisa kita rangkum menjadi satu kata, yaitu doa. Sudah pasti anak yang rajin mendoakan orang tuanya memenuhi dua yang lainnya, ilmu yang bermanfaat. Gak mungkin gimana tiba-tiba doain orang tuanya kalau dia gak punya ilmu. Karena dia punya ilmu, dia mendoakan orang tuanya, yang sudah pasti dia juga memahami untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya siklus tanaman di tumbuhan, bahwa buah ada sebagian itu bisa dikonsumsi untuk kehidupan makhluk hidup lainnya, hewan, manusia. Tetapi buah inilah yang kemudian juga mewarisi kehidupan tumbuhan itu sendiri, tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk menjadi bibit baru. Nah, bibit baru ini kita analogikan sebagai bertumbuh lagi, muncul orang tua soleh dan soleha lagi, muncul calon suami, calon istri yang siap kemudian dipertemukan oleh Allah lagi. Inilah yang namanya siklus alam. Ada rahasia di sana, tetapi udah dibocorin sama Allah, ya kan? Anak itu rahasia orang tuanya, artinya cuma kita yang tahu anak itu dibentuk kayak apa. Cuma kita yang mengerti kenapa waktu itu anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga kok susunya berbeda. Yang pertama kelas susunya inilah anak pertama, pekerjaan cukup memadai. Anak kedua sedang COVID, susunya turun sedikit. Ya, anak ketiga selang korpus seperti bukan turun lagi level susunya. Bahkan anak itu sendiri nggak tahu bahwa susunya itu beda-beda. Terus orang tuanya udah susunya beda, pengasuhannya beda, situasi lainnya juga beda, pengennya sama. Gitu. Ada memang, atau mungkin banyak orang tua yang pada akhirnya anaknya sama, jadi polisi semua, jadi ASN semua, jadi kiai semua. Tetapi jalannya tetap berbeda-beda, usahanya pasti beda-beda, hasilnya juga akan berbeda-beda. Yang sama adalah semua jangan lepas dari fitrahnya, jangan diabaikan potensi fitrah. Itu di era sekarang orang tua dibanjiri dengan informasi-informasi di medsos yang sangat menakutkan sekali, Ustaz. Nah, di luar sana itu banyak anak-anak atau berita anak-anak yang menyimpang, dan anak-anak banyak yang kecanduan gadget atau HP, ya Ustaz. Dan juga standar parenting yang tinggi hingga membuat kami sebagai orang tua itu overthinking, Ustaz, dan takut salah. Nah, menurut Ustaz, pertanyaan yang pertama, ya Ustaz, apa sebenarnya dari akar permasalahan ini dan bagaimana cara membedakan antara kepedulian orang tua dengan cemas yang berlebihan, Ustaz? Caranya adalah sekolahkan anaknya di Al-Hikmah. Serius ini bukan iklan ya. Saya nggak ada pesan-pesan apa-apa. Maksudnya biar Al-Hikmahnya juga benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi overthinking dan kecemasan. Caranya adalah stop medsosnya.
atau cari medsos yang bikin happy aja. Jangan lihat medsos yang informasinya itu hanya bikin penuh memori kita dengan hal-hal yang tidak berbaik, tidak bermanfaat, dan tidak baik. Itu bagi kita orang tua. Kalau muncul rasa kecemasan atau memunculkan rasa overthinking, berarti harus stop. Tadi disebutkan saya ini di belakang namanya ada Ahmad Fikri MPD NLP. Maka moderator menyebutkan menurut saya berlebihan. Ahli parenting berdasarkan Neuro Linguistic Programming. Itu biasa aja sebenarnya. Karena setelah saya belajar itu belajarnya 7 hari ya. Mulai jam 7 sampai jam 6 sore dengan berbagai praktik dan dengan trainer yang tersertifikasi internasional. Maka sertifikat saya juga dari Richard Bandler Amerika. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari semuanya cuma isi Al-Quran dan hadis. Namanya bahasa algoritma. Tidak menggambarkan sama sekali situasi yang ada. Itu satu. Ini saya generalisir dulu ya. Yang kedua, ketika algoritma yang ada di media sosial kita sekali dua kali tentang informasi masalah, maka akan bertubi-tubi dia FYP di gadget kita. FYP itu muncul ya, sering muncul. Kalau bapak ibu sekalian, kalau ibu-ibu sekalian 2, 3, 4 kali hanya buka media sosial tentang bagaimana masak yang enak, maka yang FYP adalah masakan terus. Karena pernah mengakses informasi tentang parenting, maka muncullah parenting terus. Ganti, cari hiburan yang menarik. Mungkin media sosial yang memuat kata-kata motivasi saja, atau ustadz-ustadz yang menggunakan kata-kata motivasi. Nah, yang ingin saya ceritakan tentang trainer saya tadi, di masa itu ada kejadian, saya lupa namanya, Erwin kalau tidak salah ya, kasus mutilasi. Itu semua televisi, semua media itu mengabarkan tentang itu. Kasus mutilasi di sebuah hotel di daerah rumah saya di Depok, di sebuah apartemen. Saya tanya, Coach, menurut Anda kasus Erwin itu sebenarnya latar belakangnya apa sih? Dan bagaimana memitigasinya dengan cara pandang NLP? Wajahnya dia langsung agak pucat. Bentar. Dia langsung nengok ke asistennya, kasih kode. Akhirnya dia bilang, sorry Mas Fikri, Erwin itu siapa? Kasusnya apa? Bagaimana kejadiannya? Karena saya sama sekali tidak tahu. Dia tinggal di Indonesia, dia sangat aktif di media sosial. Tapi kasus yang viral luar biasa itu dia tidak tahu. Saya mengulangi yang kasus mutilasi. Oke, stop. Apa yang ada di kepala kita itu sebenarnya berkaitan dengan informasi yang kita serap dan kita percaya. Jadi kalau ada berita korupsi, ada berita ketidakbenaran, ada berita kejahatan, kalau kita percaya itu, dia disimpan di memori kita. Itulah yang berefek overthinking dan kecemasan. Kalau pakai cara pandang NLP enggak tahu tentang itu, enggak pernah buka medsos tentang itu, enggak ngaruh buat hidup kita. Ustaz Fikri,
Tapi kan masalah LGBT, masalah korupsi, itu kan membuat kita khawatir. Kita khawatir negeri ini nggak maju. Kita khawatir anak kita terpapar dengan hal LGBT. Pada titik itu masih benar. Tetapi pada titik overthinking, harus jadinya kita yang mengurusi negara ini biar nggak terjadi banyak korupsi. Itu yang overthinking, itu yang berlebihan. Ya, karena kan menurut para ahli, Indonesia ini masih berpeluang besar untuk tingkat korupsinya tinggi. Kenapa? Karena dimulai dengan cara dia terpilih dan cara masyarakatnya memilih. Udah ada asal urutnya, udah ada kronologinya. Belum lagi menurut ahli ekonomi, saya sudah dengar 20 tahun yang lalu ya, di masa presidennya SBY yang pertama, saya beberapa kali ketemu karena pekerjaan saya, jadi saya beberapa kali ketemu dengan para ahli itu, yang beliau menyampaikan waktu itu diskusinya tentang partai Islam. Beliau bilang begini, Mas, siapapun pemimpinnya 20 tahun akan datang yang akan begini kok, ekonomi akan seperti ini, nggak akan hebat-hebat amat. Tetapi ada satu peluang. Kalau kesadaran komunal tentang perbaikan dan perubahan, kemudian pola cara memilih dan dipilihnya itu betul-betul bisa berubah di tengah-tengah masyarakat, nah itu peluangnya. Baru peluang ya. Karena namanya manusia tuh ada yang udah ada kan, harta, wanita, Toyota. Kan kalau kasus-kasus korupsi yang seringkali mencuat kemarin kan, yang disita kan kendaraan ya, rumah dan seterusnya. Kemudian apa sebenarnya akar permasalahannya? Tadi secara individu kita terlalu mengambil porsi yang dalam tentang masalah yang ada. Kalau kasus LGBT misalnya, Indonesia hari ini peringkat keempat negara LGBT terbanyak. Jadi kalau hari ini karena sistem di negara ini adalah demokrasi, kemudian dia tidak terlibat di sana, berarti itu bukan kebaikan. Karena seorang muslim, seorang mukmin itu bergerak, berpartisipasi, mengambil peran. Nah, karena kita menganggap kalau masuk di wilayah itu kemudian terpapar dengan hal yang kurang baik, akhirnya dia tidak berperan, tidak berpartisipasi, tidak menggerakkan. Itulah akar permasalahan. Kalau yang lebih kecil lagi, ya super mikronya, adalah karena Islam ini belum ada di relung hati setiap muslim yang ada. Islam belum ada di relung hati setiap muslim yang ada. Yang sudah ada baru ajarannya, fikihnya, ya, prosedurnya, kebiasaannya. Kalau melihat Islam itu dari orang per orang, dari kebiasaan orang per orang, maka dia tidak akan pernah mendapatkan Islam yang sempurna. Kalau Islam itu dilihat dari satu negara yang kemudian sudah melaksanakannya, maka sudah pasti dia tidak akan menemukan Islam yang sempurna. Jadi kalau akar permasalahan, saya mengambil bagian yang lebih esensi saja. Kalau bagaimana cara mendisiplinkan anak, kemudian membimbing agar dia mandiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tugas kita adalah mendampinginya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang metode baca Al-Quran, itu ada satu metode namanya metode Iqra. Kalau anaknya salah baca, itu nggak langsung diperbaiki. Abang,
Harusnya begitu. Terus dia bacanya apa biasa, pendek. Bukan. Itu dilarang di metode ini. Atau misalnya anaknya salah, terus bilang salah, ulang. Itu juga nggak boleh di metode itu. Apa yang benar, apa yang seharusnya gurunya lakukan di metode itu, bilangnya begini. Kalau ada harusnya apa, terus dia bacanya apa, gurunya coba bilang gitu. Mengulangi salah lagi, salah lagi, sambil gurunya berharap dalam hati, nah lihat Ustaz, gitu. Nggak juga bilang lihat Ustaz, apa, nah, apa lagi, apa. Harusnya kan dia tetap perhatikan hurufnya, ya. Kira-kira begitu. Kalau ada kesalahan kadang-kadang, iya. Karena yang penting itu hadir, Pak. Hadir, terlihat, mendengar. Kemandirian itu adalah proses yang inkremental. Kalau kata Abah, kenal Abah? Saya sering banget dengar kata istilah inkremental itu dari Abah. Proses panjang ini juga tidak gradual. Proses panjang yang dimana dalam satu segmen ke segmen berikutnya itu bisa berkesinambungan dan bisa satu pemahaman. 04 aktif dan insya Allah responsif nomor itu ya. Dan saya yang pegang langsung, bukan sekretaris saya, bukan. Karena bagi saya kalau ada orang tua yang sharing, itu justru saya yang dapat ilmunya. Saya hanya mengarahkan saja. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang kiranya kita dapat ambil dari beliau. Dan akhirnya kita telah selesai di penghujung acara kita. Terima kasih. Kita apresiasi setinggi-tingginya kepada guru kita Ustaz Ahmad Fikri MPD NLP yang telah berbagi ilmu. Monggo berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Dan juga saya mengapresiasi kepada seluruh audiens, ayah dan bunda sekalian yang telah berkenan hadir dengan menyimak dengan antusias. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, ayah dan bunda yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Ustaz Ahmad Fikri untuk memberikan closing statement 3 menit. Kalian silakan, monggo Ustaz. Ayah bunda yang dirahmati Allah, menjadi orang tua itu pasti tidak pernah terbayang dalam diri kita harusnya seperti apa. Maka dari itu, bukan kesempurnaan yang hari ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, melainkan satu kesempatan yang selalu terbuka buat kita dan anak-anak kita untuk terus berinteraksi. Pastikan ada Allah dan Rasulnya di antara kita, maka akan terbuka jalan apapun yang kita harapkan dan tujuannya pasti akan tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Fikri. Ayah dan bunda, sekarang marilah kita pulang dengan hati yang tenang, hati yang lapang. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan tadi, Ustaz Ahmad Fikri sampaikan bahwa menjadi orang tua bukan tentang menjadi yang sempurna, akan tapi terus belajar mencintai dengan sadar. Maka tugas kita saat ini bukan hanya sekedar menggenggam anak-anak kita, akan tetapi juga membimbing